Saya mau bilang bahwa yang menggambarkan soal friendly atau tidak friendly itu adalah memberantas korupsi. Bahkan waktu itu disebutkan secara sangat spesifik gitu ya, dilakukan atas siapa. Salah satu dasar juga atau pertimbangan ketika KPK itu dibentuk karena memang dua organ penegak hukum konvensional yang sudah ada waktu itu, ada kepolisian dan kejaksaan, itu dipandang inadequate gitu ya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tentu bukan hanya asumsi gitu, itu tentu berangkat dari penglihatan gitu ya bagaimana fenomena itu memang terjadi. Dan saya mau bilang bahwa yang menggambarkan soal friendly atau tidak friendly itu adalah memberantas korupsi. Bahkan waktu itu disebutkan secara sangat spesifik gitu ya, dilakukan atas siapa. Ketika itu ada Soeharto dan kroni-kroninya gitu. Dari dasar itu kemudian ada sejumlah peraturan yang keluar yang dilahirkan, Undang-Undang Tipikornya dulu tahun 99, baru kemudian ada Undang-Undang KPK gitu ya, 30 2002. Nah, karena ada desain dari Undang-Undang 30 2002 yang memang memberikan jaminan paling minimal untuk menjaga independensi sebuah lembaga kuasi negara untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya sangat berat begitu ya. Dan kalau kita ingat, salah satu dasar juga atau pertimbangan ketika KPK itu dibentuk karena memang dua organ penegak hukum konvensional yang sudah ada waktu itu, ada kepolisian dan kejaksaan, itu dipandang inadequate gitu ya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga KPK berdiri, bahasanya tidak efisien dan tidak efektif ya, bahasa halusnya ya di undang-undang. Bahasa halusnya seperti itu. Karena memang kalau ada dugaan korupsi, terutama yang berkaitan dengan penyelenggara negara begitu, ketika ditangani oleh kedua lembaga penegak hukum konvensional itu banyak yang nggak selesai begitu ya, sehingga akhirnya KPK ketika didirikan, tadi poin dari Pak Abdullah juga itu jadi poin yang sangat penting, dan itu sebetulnya juga sudah berkali-kali dikuatkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi soal tanda kutip ketidakmampuan KPK mengeluarkan SP3. Itu sebetulnya bukan tanpa dasar begitu. Salah satu temuan juga dari Satgas Pemberantasan Korupsi ketika dulu itu menyebutkan bahwa SP3 ini kan lahan sebetulnya bagi penyidik untuk memperjualbelikan gitu. Karena memang tentu bisa terjadi pemerasan atau ya suap menyuap gitu ya ketika ada kesepakatan antara orang yang menyandang status tersangka dengan penyidiknya misalnya. Sehingga KPK tidak diberikan kewenangan itu. Harapannya memang tentu saja agar lembaga yang kita harapkan ini itu tidak lancung kelakuannya gitu ya. Sebagaimana dua lembaga penegak hukum konvensional yang awalnya dipandang itu belum berhasil melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal begitu. Nah, sehingga atas dasar desain kelembagaan yang dipandang mencukupi sebagai lembaga independen pemberantas korupsi, harapan itu muncul, dan apa yang tadi Bang Refli refer sebagai friendliness itu hadir
gitu ya dari organisasi masyarakat sipil. Bukan cek kosong yang diberikan hanya karena ada lembaga yang dikasih nama Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Karena memang dari undang-undangnya, terlepas dari bagaimana kemudian masih ada fungsi-fungsi tadi misalnya Bang Ferry sebutkan harusnya di konstitusi sekalian gitu ya, itu masih belum terpenuhi, tapi untuk balik lagi untuk standar minimalnya itu sudah ada gitu, dan kerja-kerjanya juga menunjukkan hal tersebut. Dan bahkan ketika mungkin pandangan yang dianggap bahwa organisasi masyarakat sipil seperti ICW ini kok kayaknya friendly banget dengan KPK, itu juga sebenarnya nggak se-friendly itu gitu. Ketika ada kasus-kasus yang mandek, yang penanganan perkaranya dipandang sangat lama gitu, itu juga selalu kami sampaikan, ini ada apa? Kenapa misalnya kasus A itu penanganannya lebih lama dibandingkan kasus yang lain gitu ya? Atau misalnya kenapa kasus A dakwaan terkait TPPU-nya dimasukkan, digabungkan, sedangkan yang lain dipisah gitu? Apa yang menjadi pertimbangan? Jadi hal-hal seperti itu terus kami lakukan gitu ya. Sehingga ketika mungkin ada kesan yang terbangun bahwa belakangan ini terutama memang sejak 2019 begitu, bagaimana rangkaian dari seleksi komisioner KPK itu berjalan, kemudian dibarengi dengan revisi undang-undang KPK, itu jadi sebenarnya kumulasi gitu ya. Ditambah lagi sebetulnya ketua KPK sekarang itu kan sudah pernah menjadi deputi penindakan di KPK. Dan ketika yang bersangkutan menjadi deputi penindakan di KPK, itu kami pernah laporkan juga pelanggaran etik berat oleh yang bersangkutan. Bahwa informasi yang didapatkan oleh ICW adalah Firly Bahuri bertemu dengan orang yang ketika itu kasusnya sedang ditangani oleh KPK. Belum masuk penyidikan memang, sepanjang pengetahuan saya. Masih di penyelidikan, tapi itu kan punya potensi. Ya, kita tahu betul-betul tadi juga Abdullah dan mungkin juga Bang Novel untuk lebih tahu begitu bagaimana krusialnya fase penyelidikan di KPK. Tapi ya itu kalau misalnya kita masih berangkat dari Undang-Undang 30 2002 yang tidak memungkinkan SP3. Ya, sekarang kan akhirnya peluang itu jadi terbuka. Nah, jadi sebetulnya ini wujud dari kemarahan bukan cuma ICW gitu ya. Kalau kita ingat 2019 betapa banyaknya warga yang marah itu sampai turun ke jalan, memang bukan hanya menolak revisi undang-undang KPK, ada RKUHP waktu itu, ada RUU Minerba, ada RUU Omnibus Law juga, tapi itu masuk dalam 7 tuntutan yang dimitrakan oleh warga yang sampai akhirnya ya mengorbankan mahasiswa gitu, teman mahasiswa. Ada penolakan besar-besaran, tapi itu rasanya tidak diperhitungkan. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.
kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.